Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Karena menunggu terlalu lama, warga lansia protes kegiatan vaksinasi COVID-19 massal. Menko PMK menyoroti vaksinasi COVID-19 massal menimbulkan kerumunan massa. Kasus COVID-19 melonjak, DPRD Tapin sidak RSUD Datu Sanggu Rantau. Vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin di Gor Hasanuddin HM kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah diprotes oleh salah satu warga lanjut usia pada Rabu pagi lalu. Warga lansia bernama Siti Sarawiyah Thoyib mengaku memprotes penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 karena menunggu terlalu lama. Menurut wanita berusia 74 tahun ini, warga lansia seharusnya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua di bulan Juli lalu. Namun, ketika mendatangi puskesmas yang berada di wilayah tempat tinggalnya, vaksin justru kosong. Ia juga sempat mendatangi mal yang melaksanakan vaksinasi namun juga tidak kebagian. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gor Hasanuddin HM, ia malah ditolak oleh petugas. Sudah tolak ulang deh. Mall, akhirnya saya lari ke mall. Sana antri 10 menit. Itu ada ibu karena bilang kan antri kita lapor polisi apa dijaga kan ada di antara. Didahulukan Bu ya. Didahulukan. Tidak antri berjumpa. Kalau di sini Bu, Sini tadi saya ditolak sudah. sempat ditolak Bu ya. Tapi akhirnya diminta Anak saya bolak-balik lagi. Suruh antri sama polisi. Suruh antri. dari jam berapa tadi Bu antri? Setengah 9. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, warga lansia memang harus diprioritaskan, bahkan antrean untuk lansia juga harus dibedakan agar lebih cepat. Bahkan antrean untuk lansia juga harus dibedakan agar lebih cepat. Di samping ya, di atas sini ya, kemarin tuh, tadi tuh. Sehingga begitu mulai, mereka didahulukan. Nah, mungkin karena tadi terlalu panjang antriannya, sehingga jadilah yang mungkin harus menunggu. Seperti itu. Mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi, karena sudah kita bagi per shift per 200-an. Pak, di beberapa puskesmas itu Pak, stok pasien kosong Pak, ini dari mana? Iya. Nah makanya sebagian besar kan akhirnya dialihkan ke sini. Ibnu Sina menambahkan kosongnya vaksin di puskesmas karena saat ini jumlah vaksin yang tiba di Banjarmasin hanya sedikit, yakni 918 vial saja sehingga puskesmas tidak kebagian vaksinasi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Membeludaknya warga yang hendak divaksinasi COVID-19 menimbulkan kerumunan dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin HM kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadzir Effendi yang meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal menyoroti kerumunan massa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Untuk mencegah kerumunan massa,
Ia pun meminta anggota TNI dan Polri mengatur antrean warga yang hendak divaksinasi COVID-19. Menyusul untuk putaran berikutnya, tadi sudah banyak sekali saya minta diatur lah, jangan sampai terjadi kerumunan yang berkepanjangan. Kalau kerumunan sebentar, ya 5 menit, 10 menit nggak apa-apa, tapi kalau berlama-lama itu berbahaya. Ya. Kalau untuk stok vaksin di Banjarmasin kita sudah lama sulit nih Pak. Dari pemerintah pusat ini seperti apa Pak? Kalau stok semuanya sulit dan memang tidak boleh nyetok vaksin ini, jadi harus begitu datang langsung digunakan, tidak boleh tahan lama-lama. Jadi memang kalau stok memang nggak ada gitu, apalagi sampai berhari-hari. Tapi kita pastikanlah nanti akan terus di-supply secara. Sedangkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyatakan pihaknya akan membagi penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal ke sejumlah puskesmas agar kerumunan massa tidak terjadi lagi. Makanya sudah diuraikan tadi, yang di Pukon sana sebelah sana arahnya, kemudian yang memang sudah punya Pukon silakan masuk ke Gelora Sanudin. Kalau kapasitas mencukupi, untuk physical distancing-nya juga sangat mencukupi. Jadi besok mudah-mudahan sudah tidak lagi terjadi yang seperti ini. Kemudian untuk yang akan datang, kita ingin pastikan asalkan suplai vaksin normal, artinya per pekan atau per minggu datang, kita ingin pastikan bahwa ini didistribusikan per puskesmas saja. Tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi COVID-19 massal membuat Menko PMK Muhadjir Effendi berjanji akan mengusulkan vaksin Sinovac tambahan untuk Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fodail melaporkan. TNI Angkatan Laut Lanal Kota Banjarmasin kembali menggelar vaksinasi COVID-19 massal pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua ini diikuti ratusan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin. Komandan Lanal Kota Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 digelar untuk mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat. Ketiga, agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal dengan tatanan kehidupan yang baru setelah melaksanakan vaksin. Vaksin ini vaksin yang kedua. Karena vaksin pertama kita sudah melaksanakan di sini, harapannya masyarakat tidak bingung untuk melaksanakan vaksin selanjutnya. Ini adalah komitmen dari TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Banjarmasin untuk menyampaikan pesan bahwa kita menjaga komitmen untuk melaksanakan serbuan vaksinasi secara massal ini berkelanjutan. Untuk itu mari pada rekan-rekan wartawan kita bersama-sama untuk ikut mensukseskan program nasional pemerintah. Dengan cara apa? Sampaikan ke mereka, sampaikan kepada masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat serbuan vaksinasi. Vaksin itu gratis, vaksin itu aman, halal untuk kita, halal untuk. Salah satu warga Banjarmasin, Syamsu, mengaku mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua yang diselenggarakan Lanal Banjarmasin karena sejumlah puskesmas kekosongan persediaan vaksin. Untuk yang beberapa hari yang lalu memang benar kosong lah. Sempat meminta di puskesmas nggak, Bian? kalau saya sih nggak, kebetulan tetangga ada yang di puskesmas Pelambuan. Saya sampai tadi kemarin masih belum ada. Ini vaksin kedua nih Pak? Saya vaksin kedua. Kedua. Pertama sudah di sini juga. Pertama di sini juga kemarin. Harapan untuk vaksinnya apa, Pak? Yang pertama kan kita mengikuti anjuran pemerintah ya. Tetap sehat untuk menjaga imun tubuh juga. Salah satunya dengan vaksin. Dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 massal ini, Lanal Kota Banjarmasin menyediakan 370 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Karena menunggu terlalu lama, warga lansia protes kegiatan vaksinasi COVID-19 massal. Menko PMK menyoroti vaksinasi COVID-19 massal menimbulkan kerumunan massa. Kasus COVID-19 melonjak, DPRD Tapin sidak RSUD Datu Sanggu Rantau. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi kunjungi Kabupaten Barito Kuala Batola pada Kamis pagi. Dalam kunjungannya di Kabupaten Batola, Menko PMK Muhadjir Effendi memantau pembagian bantuan sosial Bansos yang diselenggarakan di sejumlah desa. Tak hanya memantau pembagian Bansos, Muhadjir Effendi juga menyempatkan berkunjung ke sejumlah puskesmas untuk melihat fasilitas kesehatan yang tersedia di puskesmas. Menurut Muhadjir Effendi, fasilitas yang tersedia di puskesmas cukup memadai. Sedangkan pembagian Bansos yang berlangsung di sejumlah desa dinilainya cukup baik karena tertib dan menerapkan protokol kesehatan. Sudah bagus di sini kan, saya belum cek keseluruhan tapi secara sekilas saya lihat sudah bagus. Itu kan ada yang terima PKH, kemudian ada yang terima kartu sembako, ya BPNT. Ini adalah mereka yang sudah ada di dalam DTKS. Kemudian juga ada yang terima bantuan sosial tunai BST. Ini dalam rangka COVID. Dan saya sangat mengapresiasi dengan Bupati dan Ibu Bupati dan seluruh aparat yang tetap memasukkan siswa-siswa di sekolah. Ya, sangat bijak, yaitu sekolah tetap masuk. Ya, sekolah tetap masuk, tapi tetap mau mematuhi protokol kesehatan. Dan juga diatur sedemikian rupa sesuai perintah Presiden. Jadi tidak sepenuhnya, tapi di save 50%. Bupati Kabupaten Batola, Nur Miliani menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih mendapat kunjungan Menko PMK. Pertama, kita bersyukur ya dapat kunjungan. Jadi apalagi dari Menko PMK ya yang menangani penanganan, bagaimana melihat penanganan kita terhadap COVID-19. Dan alhamdulillah ya, karena berkat kerjasama semua ya, jadi kita dinilai lumayan lah ya, lumayan ini. Padahal kita daerah penyangga Banjarmasin dan kita masih bisa bertahan. Dan kesepakatan semua juga tadi diapresiasi bahwa kita membuka PTM itu yang paling diapresiasi oleh Pak Menteri. Dalam kunjungannya, Menko PMK Muhadjir Effendi juga menyerahkan bantuan obat-obatan untuk pasien COVID-19 dan masker. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menerima bantuan 30.000 masker dari salah satu perusahaan tambang emas yang beraktivitas di Kecamatan Sungai Durian. Bantuan masker berjumlah 30.000 diserahkan oleh perwakilan pihak perusahaan kepada Sekda Kabupaten Kota Baru, Said Ahmad Assegaf, pada Rabu lalu. Selain 30.000 masker, pihak perusahaan tambang emas tersebut juga menyerahkan 3.000 hand sanitizer. Said Ahmad Assegaf mengapresiasi pihak perusahaan karena peduli dan mau membantu menekan kasus COVID-19 dengan berbagi masker dan hand sanitizer. Menurutnya,
Bantuan 30.000 masker dan 3.000 hand sanitizer tersebut akan segera dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru. Dia untuk mengamankan dirinya, menghindari daripada tracking penyebaran COVID-19. Bantuan ini pertama akan kita salurkan dulu ke SKPD kita yang pelayanan, sisanya nanti akan kita salurkan karena kita ada membentuk posko di kecamatan. Dan insya Allah hari Rabu ini apa yang hasil kita dapat, yang mana kecamatan dan desa kelurahan yang zona merah ini lagi kita bentuk posko. Mudah-mudahan nanti Rabu nanti sebagian kita serahkan ke sana juga, kita salurkan ke posko ya. Perwakilan perusahaan Yosef Francisco berharap bantuan masker dan hand sanitizer bisa menekan jumlah orang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru. Ya, dalam rangka kepedulian kami untuk membantu masyarakat kita sini, karena kita tahu bahwa saat ini negara kita dalam keadaan sangat sulit untuk mengatasi COVID-19. Ya, dan trennya ya mudah-mudahan ya kita berdoa bahwa ke depannya ya dengan kita berpartisipasi kerjasama ya pemerintah daerah, masyarakat setempat, ya kita bisa menanggulangi penyebaran COVID di tanah air kita, khususnya di Kota Baru sini. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan yang kami ya dengan partisipasi yang kami berikan ini ya dapat membantu meringankan beban kita di sini, sehingga nanti ke depannya kita bisa bergandengan tangan ya, khususnya untuk yang COVID ini ya kita berdoa bersama yang mudah-mudahan wabah yang ada ini bisa berlalu dari tempat kita sini. Orang yang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru jumlahnya semakin bertambah dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data tim Satgas Kabupaten Kota Baru pada 5 Agustus 2021, ada 474 orang yang terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Tapin melakukan inspeksi mendadak sidak di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggu Rantau pada Kamis siang. Pada sidak ini, Ketua DPRD Tapin Yamani bersama sejumlah anggotanya langsung memantau ketersediaan fasilitas kesehatan di RSUD Datu Sanggu Rantau seperti ruang isolasi, tempat tidur pasien, obat-obatan, dan oksigen. Ketua DPRD Kabupaten Tapin Yamani mengatakan, sidak ini dilakukan karena dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 di Kabupaten Tapin meningkat. Sehingga, pihaknya ingin memastikan RSUD Datu Sanggu siap menghadapi lonjakan pasien COVID-19 atau tidak. Kami DPRD Kabupaten Tapin melaksanakan monitoring, pertama tadi di Rumah Sakit Datu Sanggu, kedua di SKB di isolasi terpadu, dan alhamdulillah tadi sudah kami cek beberapa termasuk oksigen termasuk obat-obatan dan juga kesediaan tempat tidur. Dan alhamdulillah untuk Tapin siap istilahnya menerima pasien COVID kalau memang istilahnya gejala sedang dan Kendalanya yang dikeluhkan dari rumah sakit tadi apa? Oksigen yang diminta oleh direktur rumah sakit itu memohon ke satuan gugus tugas di provinsi itu 80 tabung, tapi yang datang hanya 30 dan 60 tabung per harinya. Langkah selanjutnya Pak setelah ini langkah selanjutnya Namanya? Langkah selanjutnya dari DPRD apa? Nah, langkah selanjutnya kami Direktur RSUD Datu Sanggu Rantau Dr. Milhan mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19, pihaknya telah menyiapkan 20 ruang isolasi dan 40 tempat tidur. Kemudian juga tentang SKB tadi kita sudah kunjungan ke sana juga memantau dari 26 tempat tidur sudah terisi 13. Oh, ini sudah 13. Kemudian juga tadi untuk insentif nakes kemarin belum keluar dan alhamdulillah minggu lalu sudah keluar ya. Dan
mudah-mudahan, tapi kita harus konsultasikan lagi ke BPKP tentang untuk proses pencairannya, karena memang untuk keuangan ini kan pasti diperiksa oleh pemeriksa ya, oleh pengawas. Jadi kita harus benar-benar sesuai aturan. Kalau sudah oke, itu bisa kita cairkan. Dr. Mirhan menambahkan, RSUD Datu Sanggu Rantau kekurangan oksigen karena pengiriman oksigen yang semula berjumlah 80 tabung per hari, kini hanya 60 tabung per harinya. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Karena menunggu terlalu lama, warga lansia protes kegiatan vaksinasi COVID-19 massal. Menko PMK menyoroti vaksinasi COVID-19 massal menimbulkan kerumunan massa. Kasus COVID-19 melonjak, DPRD Tapin sidak RSUD Datu Sanggu Rantau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tapin meluncurkan aplikasi Si Jantan pada Kamis pagi. Kepala Dinas PUPR Yustan Azidin mengatakan, aplikasi Aksi Si Jantan dapat digunakan warga untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan. Menurutnya, melalui aplikasi yang bisa diakses secara daring ini, warga Kabupaten Tapin tak perlu repot-repot lagi datang ke kantor PUPR Tapin untuk melaporkan jalan dan jembatan rusak. Aplikasi yang berbasis Android maupun web sehingga masyarakat dapat menyampaikan kondisi jalan maupun jembatan yang ada di daerahnya, sehingga informasi tersebut dapat kami terima secepat mungkin, sehingga di dalam penanganan jalan maupun jembatan dapat segera kami laksanakan. Ya, jalan seperti apa atau jembatan seperti apa, Pak, yang langsung ditangani segera mungkin, Pak? Jadi kita melihat informasi dulu, apa yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah itu misalnya jalan berlubang, ataupun jembatan misalnya ada yang lepas, pagarnya yang lepas misalnya. Nanti informasi tersebut setelah masyarakat mengupload Aksi Si Jantan dengan disertai foto. Pada aplikasi ini, warga yang hendak melaporkan kerusakan jalan dan jembatan hanya diminta mengisi alamat lokasi infrastruktur yang rusak dan foto agar memudahkan validasi data. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Abdillah melaporkan. Puluhan atlet renang Kota Banjarmasin mulai menggelar latihan rutin untuk persiapan menghadapi kejuaraan provinsi atau Kejuprov yang rencananya akan dihelat pada Desember 2021 mendatang. 20 atlet renang Kota Banjarmasin Kamis lalu berlatih di Gor Hasanuddin HM, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Pada latihan ini, para atlet berlatih sejumlah gaya renang, yakni gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Sedangkan jarak renang yang dilatih berkisar 4.000 hingga 5.000 meter dengan waktu 2 jam. Pelatih atlet renang Banjarmasin, Johrianor, mengatakan kesiapan para atlet untuk menghadapi Kejuprov sudah mencapai sekitar 50 hingga 70%. Untuk
berenang persiapan ke Joprov ini, kita menyiapkan itu kemungkinan nantinya itu ada perkiraan sekitar 20 atlet itu. 20 atlet yang dipersiapkan. Di situ nantinya nomor-nomor yang diikuti gitu nanti memang ada banyak nomor lomba di sananya. Mungkin nantinya kan ada nomor spesialisnya masing-masing untuk mengikuti ke Joprov nantinya. Semua atlet renang Kota Banjarmasin diharapkan bisa bertanding dengan maksimal saat ajang ke Joprov pada bulan Desember mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu ada rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk
budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Karena menunggu terlalu lama, warga lansia protes kegiatan vaksinasi COVID-19 massal. Menko PMK menyoroti vaksinasi COVID-19 massal menimbulkan kerumunan massa. Kasus COVID-19 melonjak, DPRD Tapin sidak RSUD Datu Sanggu Rantau. Vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin di Gor Hasanuddin HM kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah diprotes oleh salah satu warga lanjut usia pada Rabu pagi lalu. Warga lansia bernama Siti Sarawiyah Thoyib mengaku memprotes penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 karena menunggu terlalu lama. Menurut wanita berusia 74 tahun ini, warga lansia seharusnya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua di bulan Juli lalu. Namun, ketika mendatangi puskesmas yang berada di wilayah tempat tinggalnya, vaksin justru kosong. Ia juga sempat mendatangi mal yang melaksanakan vaksinasi namun juga tidak kebagian. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gor Hasanuddin HM, ia malah ditolak oleh petugas. Sudah tolak ulang deh. Mall, akhirnya saya lari ke mall. Sana antri 10 menit. Itu ada ibu kata bilang, kan adik kita lapor siapa yang kan ada di antara. Didahulukan Bu ya? Didahulukan. Sebelum ada tidak antri berjumpa. Kalau di sini Bu, di sini tadi saya ditolak sudah. Sempat ditolak Bu ya? Tapi akhirnya diminta. Anak saya bolak-balik lagi. Suruh antri sama polisi. Suruh antri. Dari jam berapa tadi Bu antri? Setengah 9. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, warga lansia memang harus diprioritaskan, bahkan antrean untuk lansia juga harus dibedakan agar lebih cepat. Bahkan antrean untuk lansia juga harus dibedakan agar lebih cepat. Di samping ya, atas sini ya, kemarin tuh, tadi tuh. Sehingga begitu mulai, mereka didahulukan. Nah, mungkin karena tadi terlalu panjang antriannya, sehingga jadilah yang mungkin harus menunggu seperti itu. Mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi karena sudah kita bagi per shift per 200-an. Pak, di beberapa puskesmas itu Pak, stok pasnya kosong Pak, ini dari mana? Iya. Nah makanya sebagian besar kan akhirnya dialihkan ke sini. Ibnu Sina menambahkan kosongnya vaksin di puskesmas karena saat ini jumlah vaksin yang tiba di Banjarmasin hanya sedikit, yakni 918 vial saja sehingga puskesmas tidak kebagian vaksinasi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Membeludaknya warga yang hendak divaksinasi COVID-19
menimbulkan kerumunan dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin HM kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi yang meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal menyoroti kerumunan massa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Untuk mencegah kerumunan massa, ia pun meminta anggota TNI dan Polri mengatur antrean warga yang hendak divaksinasi COVID-19. Menyusul untuk putaran berikutnya, tadi sudah banyak sekali saya minta diatur lah, jangan sampai terjadi kerumunan yang berkepanjangan. Kalau kerumunan sebentar, ya 5 menit, 10 menit nggak apa-apa, tapi kalau berlama-lama itu berbahaya. Ya. Kalau untuk stok vaksin di Banjarmasin kita sudah lama sulit nih Pak, dari pemerintah pusat ini seperti apa Pak? Kalau stok semuanya sulit dan memang tidak boleh nyetok vaksin ini, jadi harus begitu datang langsung digunakan, tidak boleh tahan lama-lama. Jadi memang kalau stok memang nggak ada gitu, apalagi sampai berhari-hari. Tapi kita pastikanlah nanti akan terus di-supply secara. Sedangkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyatakan pihaknya akan membagi penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal ke sejumlah puskesmas agar kerumunan massa tidak terjadi lagi. Makanya sudah diuraikan tadi, yang di kupon sana sebelah sana arahnya, kemudian yang memang sudah punya kupon silakan masuk ke Gor Hasanuddin. Kalau kapasitas mencukupi, untuk physical distancing-nya juga sangat mencukupi. Jadi besok mudah-mudahan sudah tidak lagi terjadi yang seperti ini. Kemudian untuk yang akan datang, kita ingin pastikan asalkan supply vaksin normal, artinya per pekan atau per minggu datang, kita ingin pastikan bahwa ini didistribusikan per puskesmas saja. Tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi COVID-19 massal membuat Menko PMK Muhadjir Effendi berjanji akan mengusulkan vaksin Sinovac tambahan untuk Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fodail melaporkan. TNI Angkatan Laut Lanal Kota Banjarmasin kembali menggelar vaksinasi COVID-19 massal pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua ini diikuti ratusan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin. Komandan Lanal Kota Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 digelar untuk mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat. Ketiga, agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal dengan tatanan kehidupan yang baru setelah melaksanakan vaksin. Vaksin ini vaksin yang kedua. Karena vaksin pertama kita sudah melaksanakan di sini, harapannya masyarakat tidak bingung untuk melaksanakan vaksin selanjutnya. Ini adalah komitmen dari TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Banjarmasin untuk menyampaikan pesan bahwa kita menjadi komitmen untuk melaksanakan serbuan vaksinasi secara massal ini berkelanjutan. Untuk itu mari pada rekan-rekan wartawan kita bersama-sama untuk ikut mensukseskan program nasional pemerintah. Dengan cara apa? Sampaikan ke mereka, sampaikan kepada masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat serbuan vaksinasi. Vaksin itu gratis, vaksin itu aman, halal untuk kita, halal untuk. Salah satu warga Banjarmasin, Syamsu, mengaku mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua yang diselenggarakan Lanal Banjarmasin karena sejumlah puskesmas kekosongan persediaan vaksin. Untuk yang beberapa hari yang lalu memang benar kosong lah. Sempat meminta di puskesmas nggak, Bian? Kalau saya sih nggak, kebetulan tetangga ada yang di puskesmas Pelambuan. Saya sampai tadi kemarin masih belum ada.
Ini vaksin kedua kami Pak, saya vaksin kedua. Kedua. Pertama sudah di sini juga. Pertama di sini juga kemarin. Harapan untuk vaksinnya apa, Pak? Yang pertama kan kita mengikuti anjuran pemerintah ya. Tetap sehat untuk menjaga imun tubuh juga. Salah satunya dengan vaksin. Dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 massal ini, Lanal Kota Banjarmasin menyediakan 370 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.